Shalom semuanya. Tuhan berkati kita semua. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, di mana judul tema firman Tuhan hari ini yaitu hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka, yang benar-benar kemerdekaan sejati itu. Mari kita baca firman Tuhan, ada di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba dosa tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bagaimana kita bisa hidup merdeka? Bagaimana kita bisa hidup benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu? Yaitu ada di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini saya akan ceritakan yang semua. Nah, bangsa kita sudah merdeka. Para pahlawan kita telah memperjuangkan kemerdekaan itu sampai bangsa kita merdeka. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkan kemerdekaan itu, ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu, bukan berarti kita sudah lupa akan semuanya itu. Tetapi harus kita mempertahankan kemerdekaan itu. Sampai saat ini kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi maksudnya adalah ada usaha yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Sama kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan pun demikian. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang kita secara otomatis telah menerima kebenaran itu. Kita secara otomatis telah menerima keselamatan itu. Tetapi ada effort yang harus kita lakukan ketika selama kita masih hidup. Kita harus mempertahankan keselamatan itu. Kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Dengan caranya apa? Dengan cara hidup di dalam roh. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata, "Apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai." Ketika kita hidup di dalam kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa yang hidup di dalam roh, dia akan menuai yang namanya hidup yang kekal. Seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Ketika kita menerima kemerdekaan itu, ketika kita menerima keselamatan dari Kristus yang cuma-cuma, tanpa harus kita usaha berbuat baik, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi keselamatan itu, anugerah itu bukanlah barang murahan. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Tetapi itu bukanlah barang murahan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertahankan supaya kita tetap menjadi orang yang merdeka, supaya kita tetap menjadi orang yang berkenan, yang hidup, yang betul-betul menerima kemerdekaan itu. Bagaimana supaya kita bisa merdeka? Kita baca ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan. Dari ayat yang ke-31, Yohanes 8 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Nah, inilah di ayat 31 inilah poin yang harus kita lakukan untuk kita tetap merdeka, untuk kita menerima kemerdekaan sejati itu. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam firman itu sendiri. Memang firman Tuhan satu sisi berkata,
Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali secara sia-sia. Itu ada di Yesaya 55 ayat 11. Tetapi kalau itu terjadi, itu untuk orang yang betul-betul sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu berkatnya bagi seorang penabur. Ketika penabur itu menaburkan firman Tuhan itu berkatnya bagi mereka. Bagi kita yang menabur firman Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Tetapi kemungkinan akan menjadi sia-sia bagi yang mendengar. Ada 3 alasan kenapa saya berani berkata demikian. Bisa menjadi sia-sia bagi yang mendengar. Padahal firman Tuhan jelas berkata, itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita mentelaah secara dengan seksama, kita merenungkan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat ke-10, itu sangat jelas. Firman Tuhan itu akan terjadi ketika orang itu sungguh-sungguh mau, rindu datang kepada Tuhan. Ketika orang itu sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan itu, haus dan lapar. Orang yang mau mendengar firman Tuhan itu baru tergenapi firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 11 itu. Firman Tuhan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Ketika kita rindu untuk mendengar firman Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Seperti itu. Yang kedua, alasan saya berkata firman Tuhan bisa kembali sia-sia bagi yang mendengar. Itu alasan kedua, kalau kita ingat sama firman Tuhan seorang penabur. Masih ingat ya? Ya, ada kisah penabur yang menabur di jalan dan dimakan oleh burung-burung. Dan ada juga yang ditabur di bebatuan tapi mati karena nggak ada banyak tanah di sana. Dan ada juga yang menabur di semak duri tapi mati juga, tumbuh tapi mati karena kena duri, banyak durinya. Dan ada juga yang ditabur di tanah yang subur. Nah, firman Tuhan berkata, artinya adalah semua mendengar firman Tuhan. Semuanya mendengar firman Tuhan. Yang ditabur di jalan pun mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Dan yang ditabur di tanah yang bebatuan, mereka nggak berakar firman Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan, tapi mereka nggak berakar di dalam firman Tuhan. Dan yang ditabur di semak duri, mereka dengar firman Tuhan, tetapi ketika pencobaan datang, penindasan datang, mereka nggak kuat. Dan akhirnya mereka murtad. Dan yang ditabur di tanah yang subur, mereka dengar firman Tuhan. Dan mereka mengerti firman Tuhan. Inilah artinya, ketika kita rindu mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu, saya yakin dan percaya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia firman Tuhan. Dan bahkan ada 3 statement yang saya katakan. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Kristus, kita akan muncul iman kita. Maka ada tumbuh iman kita, percaya sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan di dalam firman itu sama saja mati. Artinya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan itu juga. Ada amin? Jadi di poin pertama yang saya kembali, yaitu kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup merdeka, bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Yaitu kita mau mendengar firman Tuhan. Dan kita rindu mendengar firman Tuhan. Dan mengerti firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu juga. Amin. Yang kedua, poin kedua, yaitu tidak diperhamba oleh dosa. Itu ada di Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Memang semua manusia notabene adalah berdosa. Semua manusia pasti berdosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di Roma 3 ayat 23. Tetapi
bukan artinya kita hidup di dalam dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, barang siapa yang mengakui dosanya, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Bapak Ibu, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun nama Tuhan, pun sungguh-sungguh bertobat, dan kita tidak lakukan itu lagi. Tuhan pasti ampuni kita. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa, diperhamba oleh dosa itu, diperbudak oleh dosa itu. Maka kemerdekaan gak akan kita miliki. Kita gak akan memiliki kemerdekaan yang sejati itu kalau kita masih hidup diperhamba oleh dosa. Jadi jangan sampai kita hidup diperhamba oleh dosa. Jatuh di dalam dosa, langsung ingat, langsung minta ampun nama Tuhan, langsung bertobat. Maka Tuhan pasti akan ampuni kita. Jangan kita lari daripada Tuhan. Jangan hidup nyaman di keberadaan kita dengan dosa. Amin. Yang ketiga, poinnya adalah bagaimana kita dapat hidup dalam merdeka, yaitu hidup di dalam Tuhan. Itu ada di Yohanes 8 ayat 35. Kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Artinya kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Apa yang paling utama di karakter Kristus sendiri? Kristus berdoa dan Kristus pun melayani dengan kasih. Maka kita pun harus berdoa, berakar di dalam Tuhan. Kita harus melayani juga dengan kasih. Tabur kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Tabur kasih. Bukan cuma soal materi menabur, tetapi waktu juga. Mungkin kita bisa berdoa bagi bangsa demi bangsa. Kita bisa berdoa syafaat. Kita bisa berdoa keliling. Kita berdoa bagi lingkungan kita, bagi kota kita, bagi tempat kerja kita. Dimanapun kita berada, doakan. Lakukan tabur kasih itu. Tabur. Bahkan kalau kita memiliki materi yang lebih, tabur untuk penginjilan, tabur untuk bidang misi. Lakukan itu. Bangun gereja supaya banyak orang yang diberkati dan mengasihi Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kita lakukan itu, lakukan semua dengan penuh kasih. Lakukan seperti Yesus lakukan. Kita mau teladani sikap Kristus. Kita mau teladani supaya kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Ada amin. Jadi ada 3 poin sekali lagi yang saya buat kesimpulannya. Bagaimana kita dapat hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Kita memperoleh kemerdekaan itu. Yang pertama, kita harus hidup di dalam firman. Yang kedua, jangan lagi diperhamba oleh dosa. Yang ketiga, teladani sikap Kristus yang menabur kasih, yang mau mengasihi, yang berdoa kepada Tuhan. Ada amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Demi nama Yesus, Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless us.